Baik, pada kali ini saya akan membuka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mencoba menerangkan ataupun sedikit berbagi materi aksi dan reaksi, ya, aksi dan reaksi. Dapat dilihat di sini bahwa nantinya, ya, apapun itu bendanya, jika dikenakan suatu aksi, maka pasti akan ada reaksi dari benda tersebut. Karena kembali lagi ke cerita kita sebelumnya, bahwa benda tersebut akan mencari titik seimbang, ya. Mencari titik seimbang. Di sini dapat dilihat bahwa gaya luar terdiri dari muatan, yaitu gaya aksi, dan reaksi tumpuan ataupun gaya reaksi yang menciptakan keseimbangan struktur, gitu. Dan reaksi tumpuan atau gaya reaksi yang menciptakan keseimbangan struktur, gitu. Dapat dilihat di sini bahwa gaya tekan, ya, adanya dua gaya yang biasanya kita ketahui. Adanya gaya tekan, ya, dari kanan dan kiri, dan adanya gaya tarik, ya. Adanya gaya tarik dari kanan dan kiri juga, tetapi yang ini konsepnya menekan, yang ini konsepnya menarik. Ini ada beberapa kondisi juga, ya, dapat dilihat. Di sini ada konsep dari aksi, ya, dan benda di bawah ini, benda yang di bawah ini, ya, ada pergeseran yang akan menjadikan reaksi, begitu. Ya, maka ada timbul gaya reaksi dan gaya aksi. Pada struktur bangunan, ya, muatan yang membebani suatu struktur akan dirambatkan oleh konstruksi ke dalam tanah melalui pondasi, gitu. Gaya-gaya dari tanah yang memberikan perlawanan terhadap gaya rambat tersebut dinamakan gaya tumpuan, gitu ya. Dinamakan gaya tumpuan. Di sini ada salah satu contoh, ya, jembatan sederhana saja yang adanya aksi, gitu. Aksinya dari beban-beban yang berada di atasnya. Nanti kita bercerita tentang beban yang berada di atasnya, ya. Kemudian diteruskan ke pondasi, ya. Diteruskan ke pondasi. Nanti akan ada perlawanan supaya dengan kondisi jembatan ini akan seimbang, ya, ataupun stabil, gitu, posisinya. Maka tetap wajib ada namanya reaksi. Ini yang reaksi yang terjadi. Reaksi itu terjadi dari perlawanan tanahnya sendiri, ya. Ya, reaksi yang terjadi dari perlawanan tanahnya sendiri. Jadi sehingga diharapkan aksi, ya, terhadap reaksi nilainya sama dengan 0, ya. Dalam hukum 3 Newton, ya. Dalam hukum 3 Newton, jika Anda mengerjakan gaya pada sebuah benda tegar ataupun pada benda, ya, benda tersebut akan mengerjakan gaya pada Anda yang besarnya sama, ya, tapi arahnya berlawanan, ya. Jadi kalau kemarin ada F positif dan ada F negatif, gitu, yang bekerja, gitu, ya, sehingga nilainya sama dengan 0. Muatan adalah beban yang bekerja pada suatu struktur, ya. Dapat berupa beban hidup manusia, gitu, beban kendaraan, beban angin, ya, beban gempa, beban hidrolis air, beban aktif tanah, dan lain-lain. Muatan yang bekerja pada struktur secara umum dibagi menjadi dua, yaitu muatan tetap dan muatan sementara.
Muatan tetap yang bekerja sepanjang umur struktur, ya beban ini juga dikenal sebagai beban mati gitu, atau berat mati struktur gitu. Sebagai contoh, berat mati struktur ya dari beton itu 2400 kN per meter kubik gitu. Berat mati struktur baja ya, artinya beratnya si material itu sendiri gitu. Berat mati struktur baja 7200 kN per meter kubik gitu. Kemudian berat mati struktur kayu 960 kN per meter kubik. Dan berat tegel di atas lantai itu 75 kN per meter persegi gitu. Muatan sementara bekerja tidak tetap pada struktur. Muatan ini juga dikenal sebagai muatan tidak tetap ya. Seperti muatan gempa, angin, kendaraan ya, orang gitu. Itu muatan sementara jadinya ya. Artinya tidak tetap pada struktur tersebut. Ya, seperti angin kan nggak datang setiap hari yang akan mengganggu struktur. Gempa juga tidak ya. Kendaraan begitu juga ya, kendaraan ya, misalnya orang yang mendiami suatu rumah ya pasti akan berpindah tempat ya kondisinya, maka disebut muatan sementara. Sedangkan beban mati itu tetap gitu ya. Ini muatan beban hidup itu contohnya orang tadi. Kalau beban mati itu yang dimiliki oleh material itu sendiri, material komponennya sendiri. Muatan-muatan selalu mempunyai besaran ya, mempunyai arah dan garis kerja gitu. Misal, beban angin bekerja tegak lurus bidang yang menentangnya berupa beban merata, arahnya secara umum ya mendatar, misalnya 40 Newton per meter persegi. Ini arah, misalnya beban angin. Kemudian berat kendaraan ya, merupakan muatan titik yang mempunyai arah gerak tegak lurus bidang singgung roda ya. Arah gaya akibat beban kendaraan adalah vertikal ke bawah ya. Misalnya 10 kN gitu. Nih, contohnya. Kemudian gaya tekan air gitu, ataupun gaya tekan tanah bekerja tegak lurus dinding yang terletak di dalam air gitu, dalam tanah. Dengan besar gayanya tekan air itu dihitung secara hidrostatis berbentuk beban segitiga gitu. Makin dalam makin besar gayanya gitu. Kemudian beban manusia gitu ya, yang bekerja tegak lurus bidang ya, dan berupa beban titik atau beban merata dengan arah vertikal ke bawah. Biasanya misalnya 100 kN ya, per meter persegi. Ini bentuk kesalahan dalam apa ya? Pembangunan ya, bentuk kesalahan dalam pembangunan. Ini ada contoh beban ya, ada beban manusia gitu. Beban mobil. Kemudian beban gempa gitu, yang bekerja secara horizontal ya. Dia secara horizontal. Ini beban gempanya. Beban berdasarkan cara beban bekerja ya. Sini ada beban titik atau beban terpusat gitu. Ya, beban titik atau beban terpusat. Kemudian kalau beban titik ini menuju pada satu titik ya. P1, P2 begini ya. Sedangkan beban terdistribusi merata itu merata pada seluruh bentang. Ya, beban terdistribusi merata itu beban yang terdistribusi pada seluruh bentang. Kemudian ada beban momen, yaitu adanya perputaran gitu ya. Adanya perputaran. Ya, beban titik pada konstruksi menimbulkan momen ya. Itu memang yang terima oleh konstruksi seperti momen puntir ya, torsi, dan pada poros transmisi. Misal seperti itu. Itu kalau momen bisa. Suatu struktur akan stabil bila struktur tersebut diletakkan di atas tumpuan ya, yang baik.
Tumpuan akan melawan gaya aksi yang diakibatkan oleh muatan yang diteruskan oleh struktur tersebut. Gaya lawan yang ditimbulkan pada tumpuan disebut dengan gaya reaksi. Jadi ada gaya dari aksi dan gaya reaksi. Itu gaya reaksi dari perletakan. Kemampuan tumpuan atau tumpuan menahan gaya aksi sangat ditentukan oleh bentuk tumpuannya. Bentuk tumpuan secara umum ada tumpuan roll gitu ya. Itu ada roda atau perletakan geser yang mampu menahan gaya yang arahnya tegak lurus bidang di mana tumpuan itu diletakkan. Ini roll. Ya, ini ada roll. Kemudian ada tumpuan sendi. Ya, mampu menahan gaya yang arahnya tegak lurus dan sejajar bidang ya, di mana tumpuan yang diletakkan gitu. Ini saya hapus Excelnya dulu, mohon maaf. Tumpuan sendi ini. Jadi kalau tumpuan roll, dudukan tumpuannya itu seperti ini ya, seperti roda gitu. Karena dia bebasnya di arah horizontal gitu. Ya. Dan menghasilkan, kalau roll kan berarti dia tidak meninggalkan jejak gitu ya. Dia terus dapat berputar, tetapi dari arah vertikal dia mengalami reaksi gitu ya. Aksi dari vertikal ke bawah pasti ada reaksi dari lantainya. Itu yang akan kita cari, berapa reaksi yang terjadi. Kalau tumpuan sendi ya, seperti ini dia dudukannya ya, lebih kurang. Nah, ini kalau kita geser pasti akan meninggalkan jejak karena ada perlawanan dari reaksinya lantai gitu, secara horizontal. Begitu juga secara vertikal ya, begitu juga secara vertikal. Kemudian tumpuan jepit ya. Tumpuan jepit mampu menahan gaya yang arahnya tegak lurus dan sejajar bidang di mana tumpuan diletakkan dan juga mampu menahan gaya yang menyebabkan tumpuan itu berputar ya, ataupun berotasi. Ya, ini dia tumpuan jepit. Itu kondisinya. Ya, ini tumpuan jepit. Macam-macam tumpuan dan reaksinya, ada tumpuan roll ya, ada tumpuan sendi atau engsel ya. Kalau tumpuan roll tadi dapat kita lihat dapat memberikan reaksi berupa gaya vertikal, RY sama dengan FY ya. Atau tidak dapat menerima gaya horizontal, FX ya. Dan tidak dapat menerima momen gitu. Jadi dia hanya bereaksi hanya pada arah Y ya, ataupun arah vertikal, tetapi di gaya horizontal sama dengan 0. Karena kan adanya pergerakan tetapi tidak memberikan aksi gitu ya. Tidak memberikan reaksi di arah horizontal. Ya, dia dapat berjalan ya, kalau kita dorong seperti kaki meja tadi, dia dapat berjalan ya. Jadi reaksinya 0. Kalau ini kita tekan dari atas, lantainya akan melawan. Kalau misalnya dia tidak melawan, ini dengan mulus juga gitu, masuk ke dalam. Nah, itu bisa jadi tidak adanya reaksi juga begitu ya, tidak adanya reaksi juga. Berarti yang harus kita cari itu nilai reaksi vertikal. Sedangkan di sendi itu ada dua, ada di Rx dan ada Ry. Rx ini di sumbu horizontal dan Ry itu di sumbu vertikal ya. Dan tidak ada momen pada saat ini misalnya kita dorong, dia ada terpuntir begini, memutar gitu ya, terpuntir begitu. Nah, ini kan nggak ada ya. Ini karena dia kalau misalnya kita dorong dari atas ya, ini kan tumpuan bawahnya kita dorong dari atas, dia dengan kondisi tidak ada perlawanan pasti akan jatuh langsung ya, pasti akan jatuh langsung kondisinya ya, seperti inilah ya. Ini misalnya kosong, kalau kita dorong atasnya, ini kan nggak dikekang gitu, entah itu dipaku atau dicor dan lain-lain di bawahnya gitu, sehingga kalau kita dorong atasnya ya dengan sendirinya jatuh gitu dari bawah tumpuan. Begitu juga meja ini kalau misalnya kita dorong ibaratnya gitu ya, kita dorong misalnya di sini ada tahanan, pasti akan jatuh ya, pasti akan jatuh ya. Begitu juga dengan konsep tiang ini gitu. Nah, sekarang tumpuan jepit gitu. Tumpuan jepit itu berarti ada 3 gaya yang bekerja gitu. Arah horizontal, arah vertikal ya, kemudian arah momen. Momen ini dia
bekerja, ada nilainya gitu. Karena pada saat kita dorong ini kan ini di bawah dijepit gitu. Ini kita jepit di bawahnya. Ya, ini kita jepit di bawahnya gitu. Ya, ini kita jepit. Kalau kita dorong kan adanya perlawanan, kita membutuhkan tenaga sampai betul-betul reaksinya ini menjadi di bawah nilai aksi gitu, ya. Ataupun kondisinya reaksinya kalah oleh aksi gitu. Kalau dia kalah oleh aksi berarti ini patah ya. Tetapi dia pasti mempunyai besaran gitu. Supaya aksi yang kita lakukan di sini ini terhadap dorongan kita itu akan membentuk reaksi yang ada di sini gitu. Jadi dia kalau yang ini yang akan kita cari nilai vertikalnya, yang ini akan kita cari vertikal dan horizontal, yang ini ada vertikal, horizontal dan momen. Ya. Itu kondisinya. Baik, sampai di situ dulu. Terima kasih atas perhatiannya ya mengenai masalah aksi dan reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.